가야지. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Beautiful Audrey. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Lee Yang-kuk dan di Park Ji-hoon sebagai Kang Ki-hoon, Kim Jung-nan sebagai Oh Myeon, dan Kim Bo-yang sebagai Kang Ji-eun. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang sepasang ibu dan anak yang mengelola sebuah kedai mie. Namun ibunya didiagnose terkena penyakit yang mengerikan. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat seorang ibu yang bernama Myeon sedang memasak dan datanglah Ki-hoon anaknya dan bilang jika Myeon ada jadwal untuk menemui Ji-eun anak keduanya. 입다된 지 10초도 안 됐다. 해야지. 이제 가야지. Di tempat Ji-eun, dirinya sedang berlatih dance tetapi diomelin pelatihnya karena tidak seperti biasanya pelatihnya bernama Woo Kyeng. 내가 정신 안 차려? Mereka berdua berusaha menarik perhatian Ji-eun namun diabaikan saja. Saat perjalanan pulang, Ki-hoon melihat ibunya sedikit bersedih tetapi dirinya mencoba menghibur Myeon ibunya. 노래를 잘해? 생하는 이 아들을 위해서 노래 잘하잖아 그거. Pada keesokan harinya Ji-eun kembali berlatih dance lagi sendirian. Namun kakinya terkilir dan diketahui oleh Woo Kyeng. Kemudian Woo Kyeng mengingatkan Ji-eun bagaimana untuk menjadi bintang. 센터 하고 싶다는 싸우는 분 어머니하고 오빠 맞지? 벌써 잊었어. Ji-eun pun mengingat kejadian waktu dirinya meminta izin namun tidak dibolehkan orang tuanya. 조금 더 알아보고 때부터 나한테 신경 썼다고 이래. 뭘 잘못했는데? 이 새끼가 진짜 오늘이 네 엄마 생일이야 임마! 이 지랄이야 지랄이지. Dan Ji-eun pergi namun ayahnya mengejar dan tertabrak oleh truk. 자 강진은 Saat itu Jang Mi sedang bekerja di depan laptopnya dan Ki-hoon datang. 거 있어서 불렀다. 여기서 자. 엄마네. 잘 찍긴 했네. Mereka pun berbincang-bincang sambil bersenda gurau. 아마 점심시간 될 거야. 아 참. 그래서 내가 Setelah pulang, Myeon sedang memasak ikan dan berbincang dengan Ki-hoon jika Ji-eun menyukai ikan ini sewaktu kecil, sehingga membuat Myeon sedikit bersedih. 내 새끼 맛있게 먹이는 게 더 좋지. 좋아했는데. 좋아했지. 언니. Setelah itu Myeon tidak sengaja memecahkan piring dan Ki-hoon dengan sigap membantu. Myeon bertanya apakah Ki-hoon sudah makan malam? Ki-hoon pun bilang jika mereka baru saja menyelesaikan makan malamnya. Pada keesokan harinya, Ki-hoon menghampiri seorang dokter yang ternyata ayahnya Jang Mi. Mereka pun sedikit bercanda. 그래도 명숙이 내가 그럼 아침부터 왜 왔는데? Lalu Ki-hoon sedikit menceritakan tentang penyakit ibunya tetapi dirinya mengibaratkan dia yang sedang sakit. 나이 미 까는 거 보니까 정신 멀쩡하고 네. Pada malam hari Ki-hoon memberikan hadiah untuk ibunya. Mereka pun bersenda gurau juga. 어떤 가는 줄도 모르고 진짜. 뭐하러 이런데 돈을 써? 예뻐? Pada keesokan harinya diadakan sebuah lomba olahraga antar pedagang di sekitar tempat itu. 피었습니다. 예, 이제 다시 가야지. Mereka pun menjalani dengan riang gembira. Myeon pun merasa sakit sekali kepalanya dan teman pedagang menyapanya. Myeon tidak mengenalinya dan kabur dari tempat itu.
Ki-hun dan Mi-yeon pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan Mi-yeon. Kini Ki-hun mengetahui jika ibunya yaitu Mi-yeon mengalami Alzheimer. Hal ini membuat Ki-hun merasa sangat bersedih. Pada malam harinya Ki-hun menelpon Ji-eun. Namun Ji-eun marah karena dirinya sedang membangun karirnya. Ki-hun memberitahukan jika ibu mereka sedang mengalami Alzheimer. 엄마가 갔다 왔어. 검사했는데 알츠하이머래. Setelah 1 tahun kemudian, warung mie-nya Mi-yeon sudah tutup. Di dalam rumah itu ada banyak tulisan-tulisan untuk pengingat ibunya yang dibuat oleh Ki-hun. Ki-hun pun makan berdua dengan Mi-yeon. Namun Mi-yeon tidak mengenali Ki-hun sebagai anaknya. Ki-hun dengan sabar menjelaskan kepada ibunya. 그래도 Kini mereka berdua ada di rumah sakit untuk memeriksakan kondisi ibunya dan kondisinya sudah membaik namun Alzheimer-nya tetap dan dokter menjelaskan kepada Ki-hun. 그래, 그럴 수 있어. 아유 그나저나 자꾸 말도 없이 네가 더 신경 써야지. 그래도 가끔 아들 근데 또 돌아서면 Dokter pun bertanya kepada Mi-yeon siapa namanya dan dijawab jika namanya adalah Audrey. 성함이 어떻게 되세요? Sampai di rumah, Ki-hun menjelaskan silsilah keluarga mereka dan Mi-yeon menanyakan kemana suaminya. Namun Ki-hun sulit menjelaskan jika suami Mi-yeon telah tiada. 좀 먼. Di tempat Ji-eun, kini grup mereka sedang mengadakan rapat, lalu Ji-eun tiba-tiba mimisan. 우리 지은이가 또 연습을 너무 Sehingga membuat Woo Kyung menyuruh untuk memperhatikan kesehatan mereka semua. 안 좋은 거 알지? 허리 작은 거라도 조심해. 된다면 Pada malam hari Ki-hun mencari ibunya yang sedang pergi dari rumah. Dirinya dibantu oleh temannya untuk mencari Mi-yeon. 아 깜짝이야. Di tempat lain ternyata ibunya mencari suami dan bertemu dengan anak kecil yang dikira itu adalah Ji-eun kecil dan membawanya pergi. Lalu ternyata Mi-yeon dibawa ke kantor polisi atas tuduhan penculikan dan Ki-hun cepat datang. 보호자세요? 예. 납치라뇨. Ayah anak itu emosi sehingga membuat sedikit keributan dan akan terjadi pertengkaran yang dapat dipisahkan polisi dan teman Ki-hun. 어? 뭐라고? Teman Ki-hun menyarankan untuk Ki-hun menghubungi adiknya untuk mencari solusi bersama namun Ki-hun tetap tidak mau untuk memberitahu adiknya Ji-eun. 이런 일 또 생길 수도 있는데. Sampai di rumah Ki-hun mengurung ibunya di kamar supaya tidak dapat kabur lagi. Kini ibunya berteriak-teriak karena ketakutan. 집에 며칠만 있. Namun Ki-hun sedikit menjelaskan kepada ibunya dengan kesedihan yang mendalam. Ji-eun mendapat telepon dari temannya Ki-hun dan temannya Ki-hun bilang jika ibunya sedang sakit. 다른 게 아니고 그 Kini di tempat Ki-hun dirinya mendapat kabar jika Ji-eun datang ke rumah mereka. Kemudian Ki-hun buru-buru untuk pulang. Di rumah kini Ji-eun emosi dan mencari ibunya setelah itu memaksa ibunya untuk keluar dan bertemu dengan Ki-hun. 엄마. 이제 그만 나와. Lalu mereka berdua pun berdebat karena Ji-eun ingin membawa ibunya ke panti jompo. 너 어디로 가는데? 지은아. 어머니 훨씬 나. 착한 척 좀 그만하라고. Namun Ji-eun tetap dengan pendiriannya yang membuat Jang Mi emosi dan mengomeli Ji-eun. Kini mereka semua berdebat dan Jang Mi diusir dari rumah itu. 그러니까
다 그만. Dengan lebih tenang kini, Ki-hun menjelaskan kepada Ji-eun. 아무도 너 그렇게 그러면 Kini Ji-eun mengungkapkan jika Ki-hun hanyalah anak angkat dari Myeon dan Ji-eun pun pergi, namun Ki-hun mengejarnya dan menjelaskan jika dirinya belum siap berjauhan dengan ibunya. 너가 일주일. Tetapi ibunya datang dan bilang akan tinggal di panti jompo. 엄마랑 하룻밤만 자고. Myeon bersiap-siap untuk memasakkan makan malam untuk Ji-eun yang sudah datang. Mereka pun kini makan bersama. Setelah makanan itu semua siap, Ji-eun menelpon Woo Kyung untuk memberitahu jika dirinya sedang menenangkan diri untuk menulis lagu. 자작곡 넣고 싶다고 욕심 부렸지? 안 그래도 뭐야? 오늘까지만 봐주세요. 내일 꼭 갈. Setelah itu Ji-eun mendandani ibunya. Mereka pun akan makan es krim berdua. Ji-eun pun menemani ibunya yang sedang memakan es krim. Mereka berdua pun mengobrol bersama. Namun Myeong sedang menjadi Audrey. Ji-eun sedikit bersedih karena ibunya sudah tidak mengingat dirinya. 내가 꿈꾸던 건데 못해. 내가 어떻게 포기해? Di lain hari, Ji-eun sedang rekaman suara untuk lagu yang telah dirinya ciptakan sewaktu Ji-eun bertemu dengan ibunya. Hal ini membuat Woo Kyung sangat senang dengan performa Ji-eun. Namun ternyata Ji-eun jatuh sakit. 너무야. 우리 이거 솔로곡으로 싱글. 왜 그래? Kembali ke rumah, kini Myeong membangunkan Ki-hun dan meminta Ki-hun untuk menemaninya jalan-jalan. 졸려도 조금만 참아봐. Ki-hun yang melihat ibunya telah sadar dan menahan ngantuknya lalu menemani Myeon jalan-jalan malam. Mereka berdua pun berbincang-bincang dari hati ke hati. Myeon bilang jika Ki-hun harus menjalani hidup yang dia mau dan jangan sambil melihat ke belakang. Tataplah masa depan. 너 엄마 생각한다고 너 주저앉혔어. 였다. 너 하고 싶은 거 하. Ki-hun pun juga curhat kepada Myeon tentang masa kecilnya. Ki-hun juga bilang jika dirinya tetap di sini bukan karena keharusan tetapi keinginan dirinya sendiri. 동네도 가게도 다 좋아. 있고 싶어서 있는 것도 아니야. Pada waktu itu Ki-hun langsung ke rumah sakit karena mendapat kabar jika Ji-eun jatuh sakit. Kini Ki-hun mendapatkan kabar jika Ji-eun menderita leukemia dari dokter jaga. 정밀 검사 진행하셔야 할 것 같아요. 정확한 진단은 Di tempat lain, Myeon sedang bermain bersama Jangmi. Jangmi pun mendapat telepon dari Ki-hun dan bilang jika Ji-eun terkena leukemia dan Ki-hun tidak dapat menjadi pendonor untuk Ji-eun dan harus Myeon yang bisa mendonorkannya. 지어야 되는 거니까. 겠지? 위험해서 안 돼. 건데. 괜찮아? 주사 치료 먼저 진행하자고 하셔서 Myeon pun tersadar kemudian meminta Jangmi untuk mengantarkannya. Namun Jangmi beralasan supaya Myeon tidak ke rumah sakit. 먹으러 가요. 네. 야, 밥 먹어요, 저희. Di rumah sakit, kini mereka berdua pun berbincang-bincang dan Ki-hun mengungkapkan sebuah fakta kepada Ji-eun. 원하면서 주무실 때 그 이유를 최근에 알았다. 무서워서 그러시나 했는데 밟고 한 Lalu Ki-hun juga meminta maaf kepada Ji-eun karena luka yang pernah ditorehkannya kepada Ji-eun. 했을 부모님 사랑 내가 부족해서 Sedangkan di rumah, Jangmi mencari Myeon yang sudah kabur untuk menemui Ji-eun. Walaupun hujan turun, Myeon tetap berusaha untuk mengingat siapa dirinya dan Ji-eun sambil berjalan menuju rumah sakit. 아스피린 부족이고 이런 먹으면 안 돼.
Namun di tengah jalan ada Jang Mi dan temannya Ki-hun yang memaksa membawa Myeon dan akan membawa Myeon ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit kini Myeon bertemu dengan Ki-hun dan membawa ke kamar Ji-eun. Mereka berdua pun saling memeluk untuk melepaskan segala kerinduannya. Kini Myeon dan juga Ji-eun telah siap untuk bersama-sama melakukan operasi supaya Ji-eun dapat selamat. Setelah semuanya selesai, kini Myeon jalan-jalan dengan Ki-hun dan Ki-hun meminta izin untuk menjadi anaknya Myeon yang sedang mengingat jika dirinya Audrey dan datanglah Ji-eun. 알겠어. 우리 동안 뭐 하는 거야? 나는 심부름 시켜놓고. Kini Ji-eun pun ikut memeluk Myeon. Di lain waktu mereka bertiga pun datang ke pameran fotografinya Jang Mi. Mereka pun senang dengan itu. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.
Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.